Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita baru saja diberikan Allah kesempatan untuk mengisi umur ini dengan salat insya berjamaah. Dua pembahasan lagi Bapak dan Ibu. Pertama, keutamaan zikir. Keenam, keutamaan zikir. Ketujuh, ancaman orang tak berzikir. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ini, ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau menyebut Tuhanmu fi nafsika, dalam diri. Tadarru'an wa khufyah, dengan sikap tunduk dan patuh. Wa khifah, dan dengan rasa takut. Wa dunal jahri, dengan tanpa jahar. Jelas-jelas ayat ini melarang jahar. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut zikirlah Tuhanmu dalam dirimu, bukan disebut secara jahar. Tadarru'an wa khifah, dengan sikap tunduk dan patuh. Wa khifah, dengan rasa takut. Wa dunal jahri, dengan tidak jahar. Bertentangan ayat ini dengan hadis-hadis yang tadi kita kaji mengatakan boleh jahar. Maka kontradiktif ini dijawab oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab berjudul Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri, tentang jahar berzikir. Kata beliau, tiga jawaban untuk ayat ini. Yang pertama, ayat ini turunnya di Makkah. Ayat ini turun di Makkah, perintah zikir sir. Kalau zikir jahar di Makkah, nanti kepala itu dipancung Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, musuh-musuh Islam. Maka tak boleh zikir jahar. Jangankan zikir jahar, salat pun dilarang. La tajhar bi salatika, kalau engkau salat jangan jahar. Wala tukhafit biha, jangan pula suaranya terlalu kecil. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah pertengahan antara itu, tak terlalu jahar, jangan terlalu sir. Maka jawaban pertama, ayat ini turun di Makkah, saat itu kaum muslimin masih lemah. Jawaban yang kedua oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan zikir ketika ada orang baca Quran. Ini ayat 204. Lihat ayat ini 205. Lihat ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Setelah ayat ini barulah masuk ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, zikirlah engkau, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Maknanya kata Imam As-Suyuti, zikir sir itu kalau ada orang sedang baca Quran, maka disuruh sir supaya jangan mengganggu orang baca Quran. Jawaban ketiga, mengapa disuruh sir pada ayat Al-A'raf 205? Karena maknanya ini perintah untuk Nabi. Wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau menyebut nama Tuhanmu. Ka di situ maknanya engkau, engkau di situ maknanya Muhammad. Wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau menyebut nama Tuhanmu ya Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad disuruh zikir sir? Karena Nabi Muhammad sudah terbebas dari was-was. Nabi Muhammad disuruh sir. Adapun bagi yang tidak Muhammad, yang awam, disuruh dia jahar untuk mengusir was-was syaitan. Disuruh dia jahar, subhanallah, 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 untuk mengusir was-was. Adapun Nabi Muhammad, maka dia disuruh sir. Itu jawaban dari Imam As-Suyuti. Pak Ustadz, siapa Imam Suyuti ini? Imam Suyuti bukan LCMA. Jadi jangan ragu jawaban Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal tahun 911. Kata Imam Ad-Daudi, murid dia, Imam Suyuti jumlah kitabnya 500 judul. Imam Suyuti punya tafsir dua, satu tafsir Jalalain, satu lagi tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Berapa hafalan hadisnya? Kalau Quran jangan lagi, karena dia punya dua tafsir, pasti hafal Quran. Berapa hafalan hadisnya? Dia mengaku dalam biografinya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha,
kalau aku dapat lebih daripada itu maka aku akan hafal juga. Dia dapat hafal 200 karena itulah yang dapat dia. Andai dapatnya 250 maka dia dapat 250.000. Tahu-tahu datang orang yang cuma hafal 10 hadis, itu pun lupa pangkal, ingat ujung lupa pangkal. Maka apakah Imam Suyuti tak dapat dipegang pendapatnya? Maka dia mengarang satu kitab khusus tentang zikir jahar, Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Tak diragukan sedikit pun. Dua cara ini ada dalilnya, baik yang sir maupun yang jahar. Sekarang masuk pembahasan yang ke-6, ke-7, ke-6, keutamaan zikir. Apa keutamaan zikir? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, krisis yang terjadi sekarang bukan krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis budaya. Krisis yang terjadi adalah krisis ketenangan batin. Mengapa orang mencari harta? Dia anggap kalau sudah banyak tenang. Mengapa orang pergi kepada narkoba? Dia anggap narkoba dapat membuat tenang. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan tenang. Semakin besar kota, semakin menjadi kota metropolitan, maka semakin banyak layanan ketenangan. Karaoke menjanjikan ketenangan. Anda menyanyi di sini dengan ruang AC, Anda akan tenang. Ternyata makin menyanyi makin tak tenang. Anda masuk ke diskotik ini, akan minum khamar jenis ini, akan tenang. Setelah itu tak tenang. Dulu orang mengkonsumsi narkoba, narkoba diberikan untuk orang sakit. Ada orang sakit, emosi tak stabil, disuntikkan narkoba supaya dia tenang. Zaman sekarang orang sehat mengkonsumsi narkoba karena ingin mencari ketenangan. Zaman dulu kalau ada anjing gila, diberi dia pil pil rohypnol. Anjing gila yang sudah mau menggigit orang, rantai besinya pun lepas, dimasukkan pil itu ke mulutnya, dia pun tenang. Sekarang pil untuk anjing gila itu dimakan orang untuk mencari ketenangan. Apa jalan tak lain tak bukan adalah zikir kepada Allah SWT. Oleh sebab itu kalau ada orang stres, depresi, suntuk, macam-macam nama penyakitnya, psikosomatis, nama penyakit modern sekarang, kalau si dokter, psikiater, psikolog tadi orang Islam, taat beragama, apa kata dia? Pak, Bu, kembalilah kepada ajaran agama, jauhkan perbuatan maksiat, berwudu, bertobat nasuha, salat dan berzikir. Tak ada lain obat daripada itu. Tapi kalau dia tak tahu agama, apa yang dia kasih? Dia mendengarkan apa keluhan Anda. Setelah mendengarkan keluhan, dibukanya laci, ditulisnya resep, dikasihnya obat sesumpit. Habis itu obat bawa pulang ke rumah. Begitu obat dimakan, mengantuk pun datang, tidur, hilang masalah. Nanti waktu bangun datang lagi, minum lagi, tidur lagi. Habis itu hilang. Setelah itu bangun lagi, datang lagi. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Oleh sebab itu apa jalan solusi yang diberikan oleh Islam? Ala bizikrillah, dengan berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, akan datang ketenangan ke dalam hati. Tak ada obat selain daripada itu. Kalau Bapak Ibu melihat orang yang tenang, di mana letak tenang? Apakah di tangan? Apakah di kaki? Apakah di mata? Tidak. Di mana letak tenang? Di hati. Itu yang kata Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasadmu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh. Yang lain dari ujung rambut ujung kaki ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka dari ujung rambut ujung kaki ikut rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb, hati. Apa makanan hati? Zikir. Maka kasih dia makan, maka dia akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka obat tak lain tak bukan adalah kembali kepada tuntunan agama. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya. Dunia ini sempit tak sempit bukan tergantung rumah, bukan tergantung tempat bekerja, bukan tergantung pendapatan, tapi tergantung dada yang lapang. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam ketika dia perintahkan Allah, apa kata Allah? Idhab ila Fir'aun, pergi engkau hadap Fir'aun. Apa yang diminta Nabi Musa? Nabi Musa tak meminta, ya Allah beri aku tongkat yang aku pukulkan dapat membelah Laut Merah.
Nabi Musa tak minta beri aku tongkat, kalau aku pukulkan bisa berubah menjadi ular. Bukan itu yang dia minta. Apa yang dia minta? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Di mana datang ke lapangan dada? Zikir. Maka berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu keutamaan zikir yang pertama adalah melapangkan dada, menenangkan batin. Tak lain tak bukan daripada itu. Datang suntuk, depresi, psikosomatis, stres, berwudu, kembali kepada ajaran agama, mendiamkan diri ke dalam masjid, mengikuti pengajian, memperbanyak ibadah-ibadah sunat yang wajib, apalagi kemudian melazimkan diri senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan zikir, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun? Wahai Rasulullah, amal dalam Islam ini banyak sekali, infak, zakat, sedekah, haji, tawaf, umrah, wukuf padang Arafah, banyak sekali amal. Ayul a'mal khairun? Di antara amal yang banyak ini, apa amal yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Antufariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Mengapa lidah basah? Ratbun bizikrillah, dalam keadaan basah menyebut Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika lidah dalam keadaan basah menyebut la ilaha illallah, disitulah Israel datang mencabut nyawa. Itulah amal yang paling afdal. Kita ingin selalu mendapatkan itu. Itulah mengapa kita lazimkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Ingin supaya akhir kalam kita ketika Israel datang mencabut nyawa adalah ucapan la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adakah permohonan yang paling kita mohonkan selain permohonan kebaikan di akhir usia? Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku ini penutupnya. Ada orang yang awalnya bergelimang dosa hitam, berkubang dengan perbuatan maksiat, tapi di tengah jalan taubat nasuha tertutup baik. Ini baik tapi kurang baik karena awalnya hitam. Tapi na'udzubillah ada yang tak baik, di awalnya baik ditutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang kita inginkan awal baik, tengah baik, ujung pun baik. Semuanya awalnya baik pasti. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Tapi banyak yang bernoda di tengah kotor. Apakah Allah terima yang kotor? Kalau dia taubat nasuha, Allah terima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah terima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Bertaubat nasuha, dia perbanyak zikir kepada Allah. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, orang yang beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh, bertaubat, beriman, beramal saleh, ulaika, orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala perbuatan yang dulu tak baik diganti Allah dengan hasanat, dengan kebaikan, ditutup dengan zikir. Keutamaan orang berzikir. Dalam hadis lain apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalul ladzi yazkurullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan Allah, walladzi la yazkurullah, dan orang yang tak berzikir dengan Allah. Perumpamaan orang berzikir dengan yang tak berzikir, macam mana umpamanya? Apakah Nabi mengatakan orang berzikir putih, tak berzikir hitam? Orang yang berzikir hebat, tak berzikir tak baik? Allah Ta'ala, Nabi tak mengatakan begitu. Masalul ladzi yazkurullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan Allah, walladzi la yazkurullah, dan orang yang tak berzikir dengan Allah, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Selama ini kita menganggap kalau ditanya, Pak, Bu, apa definisi hidup? Orang hidup adalah orang yang menerima respon. Orang hidup adalah orang yang makan. Orang hidup adalah orang yang bisa ketawa. Tapi definisi menurut hadis Nabi, orang hidup adalah orang yang berzikir. Kalau begitu banyak sekali kita berinteraksi dengan mayat, dengan orang mati, sekantor dengan mayat, bahkan sekamar dengan mayat. Apa sebab? Karena tak berzikir. Karena hadis menyebut perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah orang yang berzikir dan tak berzikir. Jadi kalau diberikan Allah Ta'ala 24 jam, berzikirnya hanya dalam salat 5 kali 5 25, berarti hanya 25 menit lah dia hidup. Sisanya 23 jam koma sekian berada dalam kematian. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
maka belum berzikir kita mulai zikir. Yang sudah berzikir makin istiqamah senantiasa dalam zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Sekarang ancaman, pembahasan ketujuh yang terakhir. Apa ancaman bagi orang yang tak berzikir? Wa man a'rada an zikri, siapa yang menolak berzikir mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit. Oh Pak Ustaz, tetangga saya tak pernah berzikir, tak pernah salat, tak pernah ikut majlis ilmu, mengapa hidupnya nyaman-nyaman saja, hidupnya tenang-tenang saja, hartanya banyak, mobilnya berkilat, hidupnya mewah, jabatannya tinggi? Makna hidup sempit bukan berarti hidup rezekinya sempit. Makna sempit di situ sempit dia melihat dunia ini. Oleh sebab itu di Amerika, di Barat, di Eropa, angka pembunuhan, angka bunuh diri tinggi. Mengapa orang bunuh diri? Orang Barat bunuh diri bukan karena PHK. Orang Barat bunuh diri bukan karena tak ada kerja. Bunuh diri karena bergelimang materi tapi sempit melihat dunia. Kalau sudah sempit melihat dunia, rumah sebesar lapangan bola pun kecil sempit. Kalau sudah sempit dada, sempit hati, sempit pikiran, naik ke lantai 100, menengok bawah macam sejengkal, terjun ke bawah. Apa sebab? Sempit dunia. Siapa yang menjadikannya sempit? Allah Ta'ala. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang ingin disempitkan Allah Ta'ala, diingin disesatkan Allah Ta'ala, yaj'al sadrahu dayiqan, dijadikan Allah dadanya dayiqan, sempit. Bagaimana sempitnya? Ka'annama yas'adu fis sama', seperti naik ke atas langit. Ayat ini turun sebelum pesawat ditemukan. Dari mana Allah Ta'ala menyebutkan ini? Dari mana Nabi Muhammad tahu rasanya sempit ketika naik ke atas langit? Bapak ibu ketika naik pesawat akan take off ke atas, apa terasa? Menyesak dada, sempit. Begitulah orang-orang yang tak berzikir mengingat Allah. Hartanya banyak, umurnya panjang, menurut check up kesehatan terakhir tak ada kurang satu apapun, tapi sempit hatinya melihat dunia. Orang Islam lapang. Mengapa begitu? Karena Allah Ta'ala berikan kelapangan dada dengan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya, apalah yang dicari orang dengan menghisap narkoba, meminum khamar, melakukan perbuatan zina, masuk ke diskotik petang keluar subuh, apa yang dicari? Ketenangan. Didapatkannya karena ketenangan itu? Tidak. Kenapa begitu? Karena haus yang diminum air laut, air garam. Makin diminum makin haus, tapi yang namanya kehilangan haus tak akan didapatkan. Tapi kalau yang diminum air zam-zam, air putih, maka insya Allah akan dia dapatkan itu. Satu-satunya obatnya tak lain tak bukan adalah berzikir dengan Allah SWT. Di dunia sempit, lalu bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan a'ma, buta. Na'udzubillah. Kalau ada orang diuji Allah Ta'ala di dunia ini dia buta, insya Allah dengan berakhirnya umur mati selesai. Berapa lamalah dia buta? Paling 63 tahun mengikut Nabi. Setelah itu insya Allah di akhirat dia akan dapat melihat karena amal salehnya, karena di dunia tak ada dosanya. Tapi sebaliknya orang yang lalai mengingat Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Apa batasnya? Di akhirat tak mati lagi, karena di sana kehidupan kekal abadi, khalidina fiha abada. Lalu dia komplain kepada Allah, ya Rabbi, qala, apa kata dia? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa kau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna, dulu ayat-ayat kami sudah datang, sudah disampaikan pada ustaz, sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, fanasitaha, tapi engkau banyak lupa, lalai, tak ingat. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka engkau hari ini pun dilupakan. Dulu kau tak ingat berzikir dengan aku, maka hari ini aku pun tak mengingat engkau, engkau menjadi orang yang dilupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman selanjutnya bagi orang yang tak berzikir, wa may ya'shu an dzikrir rahman, orang-orang yang hidup tidak berzikir mengingat Rahman Allah Ta'ala, nuqayyid lahu syaitanan, kami ikatkan ke badannya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka dia berkawan dengan syaitan. Qarin, syaitan. Itulah mengapa kita disuruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah mengapa kita makan disuruh mengucapkan bismillah, masuk kamar mandi menyebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maaf cakap, mau tidur, mau berhubungan kelamin, disebutkan menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya ingat Allah, syaitan tak ikut.
Orang yang tak berzikir dengan Allah, nuqayyid, kami ikatkan bagi dirinya syaitanan, setan, fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi kawannya. Kapan setan itu lepas? Ketika berzikir. Ketika lupa, dia pun datang. Begitulah hubungan kita dengan setan. Maka setan itu disebut dengan makhluk yang bersembunyi. Min syarril waswasil khannas. 3 sifatnya dalam ayat ini. Pertama, syarri, jelek, jahat, tak baik. Kedua, waswas, membisikkan, waswas. Yang ketiga, khannas, bersembunyi. Mengapa dia disebut bersembunyi? Dia bersembunyi ketika hamba tadi berzikir. Ketika hamba tadi lupa, dia pun keluar. Hubungan kita dengan setan macam kucing dan tikus. Keluar kucing, lari tikus. Tikus pergi, keluar. Itu zaman dulu, kalau keluar kucing lari tikus. Zaman sekarang kucing berkawan dengan tikus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka berzikir membuat orang selamat daripada godaan syaitan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh senantiasa berzikir di tempat yang kotor, najis, tak ada bersih di dalamnya, tetap juga kita ucapkan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khawa'is. Bangun tidur belum buat dosa, belum apa-apa, yang pertama kita sebut nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa itu? Supaya dijauhkan daripada syaitan. Sampai kapan kita berhubungan dengan syaitan? Syaitan bersumpah, diriwayatkan oleh Nabi, fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan bengkokkan jalan engkau, aku akan senantiasa membisikkan was-was kepada mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad. Kalau ada orang mengatakan, saya ni sudah alim ulama besar, tak digoda setan lagi, saya ni kan LCMA, maka setannya doktor. Oleh sebab itu tak ada jaminan. Maka kita disuruh senantiasa mohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Aisyah. Aisyah cemburu kepada Nabi. Lalu kata Nabi, ya Aisyah, ja'aki syaitanik, syaitanmu sedang datang. Lalu dijawab oleh Aisyah, mali la yagharu misli ala mislik, ma la yagharu misli ala mislik. Mengapa saya tak boleh cemburu? Saya kan manusia, engkau manusia, sama saya dengan engkau ya Rasulullah. Awa ma'ya syaitan, kata Aisyah, apakah saya punya syaitan? Engkau katakan ja'aki syaitanik, syaitanmu datang, apakah bersamaku ada syaitan? Dijawab oleh Nabi, na'am, ya, bersama kamu ada syaitan. Awa ma'a kulli insan, apakah setiap manusia ada syaitannya? Kata Nabi, na'am. Ma'aka syaitan, apakah bersama engkau juga ada syaitan? Kata Nabi, na'am, ya, lakinna Allah a'anani, tapi Allah menolong aku, fa aslama, syaitanku masuk Islam. Syaitanku ada, tapi Allah menolong aku, syaitan aku masuk Islam, sedangkan syaitan kita tak masuk Islam. Lalu bagaimana cara kita melawannya? Maka kita berkuat dengan memperbanyak zikir. Itulah mengapa habis solat subuh ada solat duha. Kenapa? Dari subuh ke zuhur panjang masanya. Habis solat isya nanti malam solat tahajud dan witir berzikir. Kenapa? Panjang masanya, supaya jangan sampai kita lebih dekat kepada syaitan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Apa maknanya? Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, maka di situ setan akan berjalan. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup bersemayam roh dalam jasad, selama kita masih berada di atas dunia, dia akan senantiasa menggoda. Maka ketika kita istiqamah dalam kehidupan ini, dapat kita mengucapkan akhir ajal, usia kita ditutup Allah Ta'ala, Israel mencabut nyawa, kita ucapkan la ilaha illallah, maka itulah kemenangan seorang hamba. Anaknya menangis, istrinya meraung, kawan-kawannya bukan main, mengapa kau begitu cepat meninggalkan kami, sedih hati kami, tapi dia dalam keadaan tersenyum. Mengapa dia senyum? Karena dia bahagia sudah menang melawan syaitan. Akhir usianya la ilaha illallah. Maka kita yang menyusul ini, apakah dapat juga kita mendapatkan husnul khatimah? Maka tak lain tak bukan usaha kita adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah bahas 7 pembahasan, dari mulai makna, jenis, tempat, waktu, cara, pembagian, bacaan-bacaan zikir, ditutup dengan terakhir keutamaan dan ancaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa,
kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema yang kita kaji malam ini ataupun masalah-masalah lain. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.